Hai, Civil Troopers. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa lantai keramik di rumah harus ada nut atau celahnya? Apa cuma buat hiasan biar kelihatan rapi? Atau kenapa jalan raya yang kelihatannya datar kok ternyata sedikit miring? Nah, ternyata semua itu bukan kebetulan. Ada ilmu teknik sipil yang luar biasa di baliknya, yang bekerja diam-diam untuk membuat hidup kita lebih aman dan nyaman. Hari ini, Civilbot akan membongkar rahasia-rahasia teknik sipil yang sering kita temui tapi jarang kita sadari. Mulai dari lantai yang kita injak, jalan yang kita lewati, jembatan yang kita seberangi, sampai gudang-gudang pencakar langit yang menjulang tinggi. Siapkan diri kalian karena setelah ini, cara kalian melihat dunia sekitar akan berubah selamanya. Yuk, kita mulai petualangan kita. Pertama, kita bahas soal nut pada keramik. Kalian pasti sering lihat kan, garis-garis di antara ubin keramik, itu namanya nut. Banyak yang mengira fungsinya cuma buat estetika atau ngisi celah biar nggak ada kotoran masuk. Padahal, fungsi utamanya jauh lebih penting dari itu. Nut ini adalah ruang muai. Bingung? Gini, semua benda, termasuk keramik, akan memuai saat panas dan menyusut saat dingin. Bayangkan kalau keramik dipasang rapat tanpa celah sama sekali. Siang hari saat suhu naik, keramik akan memuai dan saling mendorong. Karena nggak ada ruang untuk bergerak, tekanan ini bisa membuat keramik retak, pecah, atau bahkan terangkat dari lantai. Fenomena ini sering disebut popping. Sebaliknya, saat suhu dingin, keramik akan menyusut. Nut inilah yang memberikan ruang toleransi bagi keramik untuk bernapas mengikuti perubahan suhu. Jadi, celah kecil itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga lantai rumah kita tetap awet dan tidak meledak. Ini adalah prinsip dasar manajemen termal dalam material bangunan. Jadi, lain kali lihat nut keramik, ingat ya, itu bukan sekadar garis, tapi sebuah inovasi cerdas dari teknik sipil. Sekarang, ayo kita keluar rumah dan lihat jalan raya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, permukaan jalan aspal atau beton itu sebenarnya nggak benar-benar datar. Ada sedikit kemiringan, biasanya miring ke arah tepi jalan. Ini disebut superelevasi atau kemiringan melintang. Kenapa harus dibuat miring? Jawabannya sederhana, untuk mengelola air. Bayangkan kalau jalan raya itu datar sempurna seperti meja. Saat hujan deras turun, air akan menggenang di tengah jalan, menciptakan kubangan besar. Ini sangat berbahaya bagi pengendara. Genangan air bisa menyebabkan aquaplaning, di mana ban kendaraan kehilangan cengkeraman pada aspal karena meluncur di atas lapisan air. Akibatnya, mobil atau motor bisa kehilangan kendali dan tergelincir. Dengan membuat permukaan jalan sedikit miring, para insinyur sipil memastikan air hujan bisa langsung mengalir ke sisi jalan, lalu masuk ke saluran drainase atau got. Dengan begitu, permukaan jalan jadi lebih cepat kering dan tetap aman untuk dilalui, meski saat hujan. Kemiringan ini dihitung dengan sangat presisi. Loh, nggak asal miring saja. Semuanya diperhitungkan agar aliran air optimal tanpa mengganggu kenyamanan berkendara. Jadi, jalan yang sedikit miring itu adalah sistem drainase raksasa yang dirancang untuk keselamatan kita semua. Lanjut ke struktur yang lebih besar. Jembatan. Pernahkah kalian melintasi jembatan panjang dan melihat ada semacam sambungan baja, bergerigi, atau celah yang memisahkan bagian-bagian jembatan? Sambungan ini disebut sambungan ekspansi atau expansion joint. Fungsinya mirip dengan nut pada keramik tadi, tapi dalam skala yang jauh lebih masif. Jembatan, terutama yang terbuat dari baja dan beton, juga mengalami pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu. Di siang hari yang terik, material jembatan akan memuai dan memanjang. Sebaliknya di malam hari atau saat cuaca dingin, material akan menyusut. Bayangkan sebuah jembatan sepanjang 1 km, perubahan panjangnya akibat suhu bisa mencapai beberapa sentimeter, bahkan puluhan sentimeter. Jika tidak ada ruang untuk perubahan ini, tekanan internal yang sangat besar akan timbul di dalam struktur jembatan. Tekanan ini bisa merusak pilar di jembatan, atau bahkan menyebabkan kegagalan struktur yang fatal. Sambungan ekspansi inilah yang berfungsi sebagai ruang gerak bagi jembatan. Ia memungkinkan bagian-bagian jembatan untuk memuai dan menyusut dengan aman tanpa menimbulkan tegangan berlebih. Jadi, celah yang kelihatannya sepele di jembatan itu sebenarnya adalah komponen krusial yang memastikan jembatan tetap kokoh dan aman kita lewati setiap hari, dalam kondisi cuaca apapun. Terakhir, mari kita tengok ke atas,
ke gedung-gedung pencakar langit yang megah. Bagaimana bisa bangunan setinggi ratusan meter itu berdiri kokoh dan tidak ambruk, bahkan saat ada gempa atau angin kencang? Rahasianya ada di bawah tanah, yaitu fondasinya. Salah satu jenis fondasi yang paling umum digunakan untuk gedung tinggi adalah fondasi tiang pancang atau pile foundation. Bayangkan kalian mencoba menancapkan sebuah sedotan ke dalam kue bolu yang empuk. Gampang kan? Tapi kalau kalian menancapkannya sampai ke dasar piring, sedotan itu akan berdiri lebih stabil. Prinsip tiang pancang kurang lebih seperti itu. Para insinyur akan menancapkan tiong-tiong panjang yang terbuat dari beton bertulang atau baja puluhan meter ke dalam tanah. Tiang-tiang ini dipancang hingga mencapai lapisan tanah keras atau batuan dasar yang stabil. Beban seluruh gedung yang beratnya ribuan ton itu tidak hanya ditopang oleh permukaan tanah, tapi disalurkan melalui tiang-tiang pancang ini ke lapisan tanah yang jauh lebih kuat di bawahnya. Fondasi ini bekerja seperti akar pohon raksasa yang mencengkeram bumi, memberikan stabilitas luar biasa pada gedung. Inilah yang membuat gedung pencakar langit mampu menahan beban beratnya sendiri. Guncangan gempa dan terpaan angin kencang, sebuah keajaiban teknik sipil yang tersembunyi di bawah kaki kita. Jadi, civil troopers, dari lantai keramik di rumah, jalan raya yang kita lewati, jembatan yang kita seberangi, hingga gedung-gedung tinggi yang kita kagumi, semuanya adalah hasil karya teknik sipil yang luar biasa. Ilmu ini bekerja di mana-mana, memastikan struktur di sekitar kita berfungsi dengan baik, aman, dan efisien. Teknik sipil bukan hanya tentang membangun, tapi tentang menciptakan solusi cerdas untuk masalah sehari-hari. Setiap detail kecil punya tujuan besar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dunia di sekitar kita adalah sebuah buku teks teknik sipil raksasa yang terbuka lebar. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih mengapresiasi keogeben teknik yang ada di sekeliling kita. Seru banget kan? Masih banyak lagi fakta-fakta menakjubkan lainnya dari dunia konstruksi dan infrastruktur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak rahasia teknik sipil lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan fakta sipil seru setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetapi belajar.